Oke, selamat datang ya. Hari ini kita mau bahas satu sosok yang, mengguncang dunia musik banget. Elvis Presley. Sang king of rock and roll, legenda. Betul. Sumber kita kali ini ada beberapa artikel biografi, terus juga transkrip video YouTube yang fokusnya lebih ke, teori-teori seputar akhir hayatnya. Menarik. Yang kontroversial itu ya? Iya. Jadi kita coba gali inti perjalanannya ya. Dari awal yang sederhana, gimana dia bisa meledak, sampai ke misteri kematiannya yang, ya ampun, masih aja dibahas sampai sekarang. Mari kita mulai. Oke, jadi perjalanan Elvis ini kan dimulai 8 Januari 1935. Dilahirnya di Tupelo, Mississippi. Oh, Tupelo. Dia tuh lahir kembar, tapi saudaranya nggak selamat pas lahir. Terus keluarganya pindah ke Memphis. Keluarga pekerja biasa tapi religius. Jadi musik gospel itu udah kayak bagian hidupnya dari kecil. Nah ini menarik, latar belakangnya religius, tapi nanti image-nya kan rebel banget ya, kontras gitu. Betul. Dan gitar pertamanya itu hadiah dari ibunya ya, pas umur 11. Tapi yang unik nih, dari info yang ada, di sekolah dia malah dapat nilai C buat musik. Dianggap pemalu, dibully, dan ceritanya anak pemalu bisa jadi performance hebat. Ya itu proses. Dia nggak nyerah, terus aja latihan gitar, bahkan menang pentas musik di SMA. Terus lulus SMA tahun 53, dia kerja jadi sopir truk. Iya, sambil ngejar mimpi musiknya, dia nekat bayar sendiri sekitar $3.85 di Sun Records punya Sam Phillips. Itu buat rekam 2 lagu buat ibunya. Tapi ya awalnya nggak dilirik sama sekali. Gigi banget ya orangnya. Balik lagi ke Sun Records tahun 54, masih belum juga. Terus apa dong titik baliknya? Kok Sam Phillips akhirnya bisa lihat potensinya? Nah, ada peram staff Sun Records namanya Marion Kaysker. Dia yang kayaknya ingetin Phillips soal Elvis. Tapi momen kuncinya itu pas lagi istirahat audisi yang gagal, Elvis iseng nyanyi That's All Right. Oh, lagu itu? Iya, tapi nyanyinya beda, lebih lepas, energik gitu. Nah, di situ Phillips langsung, wah ini dia. Bukan cuma suara, tapi gabungan blues, country, sama energi yang baru banget waktu itu. Dari situ langsung melesat ya, kayak roket. Kontrak sama RCA Records tahun 55, terus Heartbreak Hotel 56 jadi nomor 1. Album pertama, film Love Me Tender juga sukses. Dan puncaknya penampilan di Ed Sullivan Show itu. Gila, ditonton lebih dari 60 juta orang. 60 juta? Itu zaman dulu loh. Iya, itu lebih dari 80% penonton TV nasional Amerika. Ini bukan cuma soal rating, tapi udah kayak gempa budaya. Rock and roll yang mentah gitu masuk ke ruang keluarga. Orang tua kaget, anak muda histeris, teriakan pingsan. Dia jadi fenomena global. Tapi ironisnya, pas lagi naik daun banget tahun 57, dia malah kena wajib militer ya, ke Jerman. Betul. Dan pas lagi di Jerman, ibunya meninggal waktu dia cuti. Wah, itu pukulan berat pasti buat dia. Pasti. Tapi di Jerman juga dia ketemu Priscilla Beaulieu kan? Iya, ketemu Priscilla di sana. Mereka nikah tahun 67, terus punya anak Lisa Marie tahun kemudian, 68. Tapi, tekanan ketenaran itu emang luar biasa ya. Mulai kelihatan dampaknya di tahun 70-an. Ini mulai goyah, dan muncul masalah. Iya, itu dia. Sisi gelapnya mulai kelihatan. Kecanduan painkiller, macam-macam obat lah. Sumber kita juga menggambarin kondisi kesehatannya yang Karena banget gaya hidup, penyalahgunaan obat resep, itu efeknya parah. Berat badan naik turun drastis, masalah pernapasan, tekanan darah tinggi, pencernaan juga kacau, ada kondisi megakolon itu kan. megakolon. Itu apa lagi? Usus besarnya bengkak parah, kondisi serius banget. Dan katanya dia udah overdosis setidaknya 4 kali sebelum akhirnya meninggal. Waduh, tapi anehnya popularitasnya kayak nggak goyah ya? Konser terakhirnya aja masih Juni 77. Itulah Elvis, kayaknya nggak tersentuh popularitasnya. Terus ya, tragedi itu datang. 16 Agustus 1977, umur 42 tahun, ditemukan udah nggak bernyawa sama tunangannya, Ginger Alden, di kamar mandi Graceland. Penyebab resmi disebut kardiak aritmia, ya. Aritmia jantung, detak jantung nggak teratur yang fatal. Tapi di sini ceritanya jadi makin rumit kan, banyak kejanggalan. Nah, tepat. Ini yang bikin spekulasi nggak habis-habis puluhan tahun.
Hasil otopsinya dirahasiain. Keluarga disegel 50 tahun. Baru bisa dibuka nanti 2027. Disegel 50 tahun. Lama banget. Iya, terus diagnosis aritmia jantung itu sendiri biasanya agak susah dipastiin kalau orang udah meninggal. Sementara laporan toksikologi yang nunjukin banyak banget obat di sistem tubuhnya, itu baru keluar beberapa minggu kemudian. Jadi banyak tanda tanya. Salah satu sumber kita dari kanal Nancy Judge itu ngebahas beberapa teori populer ya. Ada yang bilang karena sembelit kronis yang fatal. Sampai ada cerita dia nolak mandi, makannya cuma cheeseburger, tinjanya ngendap 4 bulan. Katanya pas ngeden neken aorta, jantung berhenti. Itu bisa jelasin kenapa keluarga malu dan rahasiain otopsi. Salah satu teori ekstrim ya yang muncul karena kerahasiaan tadi. Ada juga teori overdosis obat, sengaja atau enggak, kan riwayatnya panjang. Tapi posisi ditemukannya itu jatuh dari toilet, dianggap sebagian orang nggak cocok sama skenario overdosis yang biasanya lebih pelan gitu prosesnya. Terus ada juga soal keterlibatan dokter pribadi, dokter Nick, yang katanya ngeresepin ribuan pil bahkan puluhan ribu dosis dalam waktu singkat. Punya utang ke Elvis pula. Iya, Dr. Nick ini kontroversial. Sempat diadili tapi bebas. Lisensinya sempat dicabut sementara, terus akhirnya dicabut permanen belasan tahun kemudian. Tapi yang paling kuat, paling populer, ya teori dia malsuin kematiannya. Nah, ini dia. Yang paling sering didengar. Motifnya apa katanya? Lari dari ketenaran. Atau ada hubungan sama mafia. Katanya jadi informan FBI buat nyusup ke organisasi The Fraternity, terus masuk program perlindungan saksi. Walaupun FBI udah bantah ya. Betul, FBI bantah. Tapi fans punya bukti versi mereka sendiri. Kayak nama tengah di Nissan salah eja, Aaron pakai 2A. Padahal di akta lahir Aaron 1A. Katanya itu tanda yang mati itu persona selebritinya, bukan orangnya. Terus ada penampakan di bandara Memphis setelah dia meninggal, beli tiket ke Buenos Aires pakai nama alias John Burroughs. Tanda tangannya konon asli. Ada foto sosok mirip dia di Graceland Desember 77. Belum lagi wawancara Lisa Maria sama Priscilla yang dianggap fans itu janggal, kayak keceplosan. Ada juga rekaman suara tahun 81, 4 tahun setelah kematian, suaranya mirip banget Elvis ngaku malsuin kematian. Analisis suara katanya cocok. Wah, makin banyak ya buktinya. Ada juga cerita dia nampon sahabatnya sebelum tur terakhir batal, bilang pesan perpisahan, jangan percaya media. Terus sikap anehnya sebelum tur terakhir, nggak pesen kostum baru, bilang adios bukan see you soon. Semua bukti ini ditambah kerahasiaan soal kematiannya, bikin teori ini awet banget. Ini nunjukin bukan cuma ada keraguan sama laporan resmi, tapi mungkin juga ada kayak keinginan kolektif gitu, supaya ikon sebesar Elvis nggak berakhir tragis dan ya kurang bermartabat. Ada penolakan terhadap akhir ceritanya. Perjalanannya luar biasa. Dan pemain berbakat jadi ikon global. Tapi akhirnya rahasia dan misteri yang belum keluar juga. Sumber-sumber kita menunjukkan betapa kompleks hidupnya dan kenapa warisannya terus jadi perdebatan. Pertanyaan besarnya ya tetap menjadi itu. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Kerahasiaan dan kejanggalan itu terus ngasih makan spekulasi. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda di rumah ya. Dengan segel otopsi yang katanya mau dibuka 2027 nanti, apakah kita akhirnya bakal dapat jawaban pasti? Atau malah muncul pertanyaan-pertanyaan baru lagi yang bikin misterinya makin dalam? Kita lihat aja nanti. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.